ngobrol tentang kelas nulis bareng anak. Udah, kameranya. Alhamdulillah Mbak Dia sudah bergabung. Udah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Fevi. Waalaikumsalam Mbak Dia. Aduh Mbak Dia seger hari siang ini ya. Alhamdulillah lagi cerah ceria ini di Jember dari tadi. Ya, di Blitar panas Mbak, ini saya barusan dari luar jadi agak kucel. Merona Mbak Fevi. Iya, Mas sangat Mbak Baru Dia. kena panas ya. Sehat ya Mbak. Ya ini saya sudah siap di sini. Mungkin sambil kita panggilin yang lain. Alhamdulillah ini ada Mbak Putri. Ada Mbak Putri sudah gabung ya. Terima kasih sudah gabung Mbak Putri. Aduh, Halo, ada Mbak Betty juga. Iya, ramai ini sepertinya ya. Hari siang ini kita mau ngobrol tentang kelas nulis bareng anak ya, Mbak? Iya, siap. Oke. Ini sebenarnya ini saya tuh masih belum punya bayangan nih, Mbak, ketika mau promo atau ketika mau ngajak orang untuk ikut nulis bareng anak gitu. Karena kan audiens atau yang kebanyakan yang saya prospek itu adalah ibu-ibu kan ya, karena ibu-ibu yang nanti juga akan mendampingi anaknya ikut nulis bareng anak. Nah, sepil-sepil dong Mbak, kelas nulis bareng anak ini apa latar belakangnya, kenapa sih ada kelas nulis bareng anak? Kalau kelas nulisnya kita kan sudah luar biasa ya Mbak. Nah ini yang luar biasa, kelas nulis bareng anak. Yuk Mbak bisa dijelasin nih Mbak. Iya Mbak Fevi, sebelumnya saya mengucapin terima kasih nih buat Mbak Fevi yang sudah mengundang saya untuk live di IG-nya, selalu rame setiap hari nge-live ya. Masya Allah, saya selalu ngikutin walaupun nggak rutin, tapi seneng banget Mbak Fevi aktif dan terus mengedukasi untuk selalu berkarya. Nah, memang sih awalnya kita mengadakan kelas menulis bareng untuk dewasa ya, tetapi semakin kesini kita kan semakin mendengar curhatan para ibu, gimana nih kalau anak saya nih seneng banget juga nih nulis, terus dia nanya-nanya, wah aku mau dong kayak mama, aku mau namaku ada di buku kayak mama, kayak gitu. Dan termasuk anak saya juga, itu dari awal saya menulis, kemudian buku antologi terbit satu persatu, dia selalu nyari. Tiap kali kurir datang gitu, dia selalu nyari, yang mana nih nama mama, yang mana tulisan mama, aku mau baca. Karena dasarnya dia emang juga senang baca, dan saya juga selalu selalu senang baca juga, jadi anak-anak saya juga ikutan tiap kali saya baca, mereka kepengen baca, dan mungkin seperti itulah yang terjadi sama saya dan para ibu lainnya ya, anak-anak mulai kepo dan gimana nih kalau akhirnya kita mengadakan kelas nulis bareng untuk anak juga akhirnya, dan itu sangat luar biasa ya. Mungkin semakin kesini mungkin masih kurang edukasinya, tetapi dari awal memang sangat luar biasa sambutannya. Ada banyak penulis anak yang menulis di buku pertama ini. Yang pertama dulu tentang ini caraku bahagia. Ya, ini banyak banget yang menulis di sini. Ada 30-an anak ikut menulis di buku ini. Dan banyak. Buku berikutnya lahir satu persatu, seperti kelas nulis dewasa juga ya. Awalnya terasa seperti mimpi gitu ya, tapi akhirnya satu persatu terwujud. Anak-anak mulai aktif ikut berkarya, dan mereka senang banget diberi kesempatan untuk ikut menerbitkan karyanya gitu. Kelebihannya kalau kita ikut menulis bareng di kelas menulis inskrip itu termasuk yang paling cepat ya prosesnya. Nggak kayak mungkin di tempat lain kita harus menunggu sampai berbulan-bulan gitu, dan nggak tahu kemudian naskahnya terbit atau enggak. Tapi di inskrip kami selalu mengutamakan untuk segala proses itu berjalan dengan secara lebih
cepatnya gitu loh, paling cepat, secepat mungkin, dari mulai pengumpulan naskah, kemudian naskah itu di layout, sehingga kemudian covernya juga udah mulai di-share, bahkan dari sebelum anak-anak nulis sudah kami siapkan cover-cover bukunya. Jadi anak-anak juga lebih semangat, wah nanti bukuku kalau terbit kayak begini covernya gitu. Jadi mereka juga lebih semangat nulisnya gitu. Dan alhamdulillah ya, sekarang kita juga mengadakan lagi nih, dan sudah ada 20-an anak yang bergabung di kelas menulis bareng untuk anak. Dan kita akan mulai setelah ujian ini. Jadi insya Allah sih dalam waktu dekat ya. Dan kita masih buka pendaftarannya sampai sekarang gitu Mbak Fevi. Iya, luar biasa. Iya Mbak, untuk kelas nulis bareng anak ini range usianya usia berapa sampai berapa Mbak yang boleh ikutan? Nah kalau usia minimalnya kami nggak membatasi ya. Jadi selama anak itu kepengen nulis dan mau untuk menulis, mau untuk bercerita kisahnya dan mau dibukukan, kami sih terbuka aja untuk menerima. Dan ini tidak sama seperti kelas menulis dewasa di mana dibatasi 300 kata ya, mereka bebas menulis mau berapa kata pun. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana anak menjalani prosesnya, senang menulis, jadi bisa diikutin mulai usia berapapun sampai maksimal usia 15 tahun. Karena di atas 15 tahun sudah termasuk untuk kelas menulis yang dewasa, Mbak Fevi, gitu Mbak Fevi. Wah, berarti bisa usia berapapun ya Mbak? Iya, benar. Asalkan anaknya bahkan ada yang 4 tahun, paling kecil 4 tahun, ada yang ikut gitu. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling kecil. Ini juga bisa dong. Masih playgroup. Bisa banget, karena mereka nggak harus udah bisa nulis ya, sebenarnya bisa orang tuanya bisa membantu menuliskannya, bisa membantu ngetikin apa yang diceritakan oleh anak. Yang penting apa yang nanti dikumpulkan adalah benar-benar asli cerita anak-anak gitu. Jadi kebetulan saya juga editor dari kelas menulis anak, jadi saya juga yang menerima naskah itu mentah dari orang tua yang membantu mengumpulkan naskahnya. Ngumpulin naskahnya juga simple, cuman lewat Google Form sama kayak kelas menulis dewasa ya, jadi bisa diikuti dari manapun. Wah, Ya luar selama ada sinyal internet pastilah semuanya bisa, insya Allah bisa menerbitkan buku. Iya. Ya, ini temanya yang akan datang apa Mbak, temanya yang untuk liburan, tema nulisnya? Ini kami sudah ngadain voting ya, insya Allah tema yang paling banyak dipilih itu tentang caraku berkreasi ya. Nah, kita nanti akan tetap lanjutin untuk selanjutnya, mungkin berurutan sesuai jumlah voting yang terbanyak, yang paling disukai, dipilih oleh orang-orang, kita akan mulai duluan, seperti itu Mbak Fevi. Oh iya, ini pas liburan pasti akan banyak kreasi dari anak-anak dan pasti akan banyak ide nih Mbak. Nah, kemarin itu ada yang nanya Mbak gini, masih bingung nih, saya kan ngasih kerangkanya, Bunda gali aja idenya anak-anak untuk bercerita, terus kemudian itu dicatat dan ayo ikutin anaknya aja. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Diah nih, yang putrinya sudah ikut nulis, bagaimana proses Mbak Diah mendampingi Ananda untuk bisa jadi sebuah karya? Ya, alhamdulillah anak saya yang sulung dia udah mulai menulis dari usia kemarin 7 tahun sampai sekarang 9 tahun, udah ada 11-an buku yang dia tulis, buku antologi. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sebenarnya sih peran saya sebagai orang tua di sini lebih ke tukang ketik ya, tukang ketik cerita dia sama tukang mengumpulkan naskah aja. Jadi ketika misalnya tema yang pertama itu tentang caraku bahagia, saya biasanya ngobrol aja sih sama anak saya, versi kamu tentang bahagia itu apa sih, kamu bahagia pada saat apa, boleh cerita. Dan memang sih dia dari awal bisa menulis emang
bahkan dari sebelum nulis dia senang cerita gitu. Mama, aku begini-begini, aku seneng deh. Tadi pulang sekolah aku main sama temen, terus dia bagi aku mainannya, aku seneng banget. Nah, saya kasih contoh misalnya nih, kamu lagi seneng main sama teman kamu yang namanya Jalu. Kenapa sih kamu seneng main sama dia atau bahagia main sama dia? Terus apalagi yang bikin kamu bahagia? Terus dia cerita. Aku bahagia tuh kalau misalnya main sama adik, terus seru banget aku main misalnya main Lego, terus dia susun, terus dia ngasilin karya, dari itu dia seneng. Ya udah itu aja kamu tulisin. Jadi saya lebih ke ngasih pandangan aja, ngasih insight aja sama anak yang menuliskan gitu. Wah, luar biasa. Berarti anak putrinya Mbak dia cara-cara gitu ya di buku? Iya, karena anak saya sudah bisa menulis, jadi dia langsung coret-coret aja di buku, lalu saya yang ngetikin di HP, terus paling saya cuman edit dikit, kayak misalnya dia kurang titik atau apa, kalimatnya terlalu panjang, paling saya pilah gitu, biar kalimatnya agak lebih jelas gitu, paling kayak gitu aja sih. Wah, luar biasa berarti. Ceritanya tetap asli cerita dia, dan saya pun sebagai editor kelas nulis anak nggak terlalu banyak mengubah ya inti cerita dari anak, tetap asli sesuai cerita mereka. Kita nggak terlalu baku-baku amat ya gitu. Kebanyakan mungkin standar penulisan mungkin harus sesuai EYD atau apa gitu. Kita nggak terlalu kaku seperti itu. Kita bebaskan misalnya anak nulis jadi begitu hehe gitu. Kalau dia nulis hehe ya sudah, kalau kita tulisin hehe seperti aslinya gitu. Dan aku lagi berhayal TV ku mati zet gitu. Ya udah saya tulisin itu aja, yang penting ceritanya itu bisa dipahami oleh orang yang membacanya gitu. Jadi paling ketika saya mengedit naskah anak ini, saya memastikan ceritanya itu bisa dipahami. Oh, dia maksudnya begini. Ya udah saya edit jadi lebih mudah dipahami, seperti itu Mbak Fevi. Iya, luar biasa. Berarti kalau untuk anak yang belum bisa nulis itu, misalnya anak yang gambar gitu, ibunya bisa gali dari cerita gambarnya gitu ya Mbak? Misalnya kalau kan masih umur. Jadi nanti yang akan dikumpulkan kan naskah tulisan anak beserta foto anak. Bisa aja fotonya nanti cantumin gambar dia misalnya, seperti itu, nanti ditambahkan ke naskah yang akan dikumpulkan gitu. Kalau kelas menulis dewasa kan hanya naskah aja ya, tapi kalau untuk anak nanti akan ada foto, gambar dia yang mau dimasukin, itu bisa aja sih Mbak Fevi. Oh iya, berarti bisa sertakan foto ya Mbak? Iya, benar. Wah, keren nih. Nah, jadi mami-mami, bunda-bunda, ibu-ibu yang pengen mendampingin anaknya untuk ikut kelas nulis bareng anak, bisa nih pakai metode-metodenya Mbak Dia. Kita bisa ngulik-ngulik ya Mbak dari anak ini, berarti bisa menumbuhkan family bonding ya Mbak. Kita lebih mengenal family bondingnya. Oh, anakku liburan. Kreasinya apa ya? Nah, ini akan jadi kenangan nih ya Mbak. Liburan semester jadi buku. Iya Mbak Fevi, dan dengan kita membiasakan anak menuliskan ungkapan hati dan pikiran mereka, kita juga melatih anak untuk selalu asertif gitu, selalu nggak takut untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran sama perasaan mereka. Karena kita sebagai orang tua kan mungkin nggak selalu ada setiap saat untuk mereka, tapi dengan mereka terbiasa menulis, mengungkapkan, kalau cuman ngomong mungkin nggak selalu ada yang dengerin ya, tapi kalau mereka menulis, mengungkapkan, insya Allah itu mereka akan selalu punya cara untuk istilahnya,
untuk mengungkapkan apa yang ada dalam unek-unek mereka lah istilahnya. Benar, seperti itu. benar. Dan lebih Berarti bagusnya kalau itu jadi sebuah karya gitu. Ini akan menjadi sebuah pembuktian untuk diri mereka gitu, bukan kita orang tua yang menuntut anak untuk berkarya, tetapi dengan mereka menjalani prosesnya, bagaimana mereka berkarya, itu akan menambah rasa percaya diri mereka, Benar. memperkuat konsep diri mereka juga. Benar. Seperti itu Mbak Fevi. Benar. Berarti memang ada edukasi ya Mbak dari kelas Ya. Nubar Anak ini, yaitu bisa menyampaikan perasaan, mengekspresikan perasaan sejak dini, dan itu bisa jadi healing sejak dini. Saya jadi ingat nih waktu saya kecil sama adik-adik saya itu nulis gini, ibu lebih sayang Mbak. Adik saya pernah nulis seperti itu. Jadi adik yang nomor 2 itu pernah nulis, ibu lebih sayang Mbak sama adik. Nah, jadi kan sebenarnya simple ya Mbak ungkapan perasaan seperti itu ya, dan kita patut menghargai karyanya. Boleh dong Mbak sambil tulisan sebagai contoh nanti biar menarik kita beli bukunya. Dan ternyata di promo 12-12 ini kita harganya wah luar biasa, ekonomis banget tentunya. Kemarin saya sudah check out yang Aku Sayang Adikku itu dari harga 50 sekian jadinya cuma 26.000. Wow, Iya, berarti sudah seharusnya pesan buku cuma dua buku. Iya. Iya bener banget Mbak Fevi. Terkadang di bat-bat tertentu gitu buku-buku saya sendiri justru lebih laris buku anak-anak saya, karena para orang tua itu biasanya lebih anak dulu kan biasanya ya yang diduluin gitu. Jadi mereka yang nyari buku anak yang baru terbit, apa nih saya mau dong kasih buat anak saya biar dia itu juga punya cara dan ikut termotivasi untuk menulis juga, seperti itu Mbak. Dan ini bukunya sebenarnya kalau menurut saya sih nggak cuma cocok dibaca anak-anak, itu orang tua pun ketika baca gitu, saya pun sebagai editor, oh anak-anak kadang mikir kayak gitu ya, wah sebagai orang tua berarti saya juga harus ini nih, lebih dekat lagi, lebih sering ngobrol sama anak. Jadi ketika ada konsep pikiran dia, misalnya dia tentang takut bergaul karena dibully, saya juga harus harus jadi tempat sahabat curhat buat dia juga. Jadi dia nggak curhat ke orang yang salah gitu. Jadi kayak banyak ngasih insight juga buat orang tua. Jadi buku ini buku anak, tapi untuk orang dewasa pun ada banyak pencerahan di dalamnya Mbak Fevi. Wah, luar biasa. Oke Mbak, bisa dibacakan nggak Mbak satu naskah aja untuk sepil nih, agar nanti mami-mami, ibu-ibu, mama ya bisa tertarik beli bukunya. Ya, ini saya mau bacain yang dari buku Cara Aku Mencintai Allah ya. Oke. Saya mau ambil ini ada tulisan dari Kori Muslimah ya tentang cara aku mencintai Allah. Dia menulis tentang patuh pada ayah ibu. Saya bacain ya. Aku sering dengar kita harus patuh pada ayah dan ibu. Kalau kita patuh kepada ayah dan ibu, Allah akan sayang pada kita. Allah Maha Penyayang. Allah sudah banyak memberi kepada kita. Salah satu pemberian Allah kepada kita adalah udara, supaya kita tetap hidup dan sehat. Allah sudah baik padaku. Aku pun harus baik dan cinta kepada Allah. Caranya, aku harus patuh menurut pada ayah dan ibu. Ayah dan ibuku selalu mengajarkan kebaikan padaku. Kata ibu, aku harus rajin salat, rajin puasa, rajin mengaji, rajin sedekah, hemat, tidak jajan sembarangan, dan baik pada semua ciptaan Allah. Aku pun mengikuti yang diajarkan ayah dan ibu, agar ayah dan ibuku senang. Kalau ayah dan ibu senang, Allah juga pasti senang. Setiap bulan Ramadan, aku selalu berpuasa. Memang sih belum bisa full, hehe. Kata ayah, tidak apa-apa, belum bisa full. Yang penting aku sudah mau belajar berpuasa. Jadi aku
akan terus semangat belajar. Belajar apa saja. Belajar puasa dan belajar bersedekah setiap hari. Bersedekah itu kan tidak selalu harus pakai uang. Kata ibu, bisa pakai tenaga. Misalnya kita membantu teman yang jatuh, memberikan makanan pada kucing, dan menyiram tanaman. Bisa juga sedekah dengan tersenyum. Dengan senyuman bisa membuat orang lain bahagia. Kata ayah dan ibu, kita pun akan dapat pahala. Nah, teman-teman, begitulah cara aku mencintai Allah. Aku juga selalu patuh pada ayah dan ibuku. Pasti ayah dan ibuku sayang padaku. Jadi mereka mengajarkan yang baik-baik padaku. Aku pun menuruti dan mematuhi apa yang dikatakan ayah dan ibu. Semoga aku tetap menjadi anak yang salihah, yang bisa mengantarkan ayah dan ibuku masuk surga. Amin. Ditulis oleh Kori Muslimah, siswa kelas 2 MI Fatul Khoir, Harjamukti, Cimanggis. Wah, ini anaknya juga masih kecil, tapi dia mengajarkan tentang mengajarkan kita yang dewasa tentang cara mencintai Allah itu sebenarnya nggak harus fokus sama ibadah terus, tapi kita juga bisa melakukan kebaikan yang sebenarnya itu salah satu bentuk cara kita mencintai Allah. Dan ini ketika dibaca oleh anak-anak yang lain, kita sebagai orang tua tanpa harus menasehati anak bisa ikut memahami, oh ternyata kalau aku menyiram tanaman itu juga akan menambah pahala buat aku. Seperti itu Mbak Fevi. Ini saya terharu loh. Beneran terharu. Masya Allah. Dapat apa ya Mbak? Insight ya. Kita, mendengarkan kebaikan nggak hanya dari seorang ustadz-ustadz, jadi anak-anak pun bisa ngasih kita nasihat. Nah, berarti kalau kita biasanya bisa berbagi inspirasi dengan tulisan-tulisan kita, ternyata anak-anak pun juga bisa menginspirasi dengan tulisan versi anak-anak. Benar nggak, Mbak? Iya, benar banget Mbak Selvi. Saya kenapa sih saya tuh milih kelas nulis anak buat untuk saya edit, karena emang saya sangat suka dengan tulisan yang murni gitu, keluar dari hati seseorang dengan polos-polosnya gitu. Itu bikin nggak kerasa kayak ngedit ya, kayak saya tuh terhibur gitu. Jadi nggak kerasa udah satu buku saya edit, aduh mau lagi dong gitu. Saya yang ngedit aja ketagihan, pengen lagi gitu baca buku anak yang lain, apalagi yang baca gitu. Iya, wah luar biasa. Keren-keren kelas nulis bareng anak ini. Nah, bagaimana Bunda, Mama, Ibu-ibu semuanya tertarik nggak ngikutin anaknya untuk masuk di kelas Nubar Anak ini? Karena selain nanti di kelas Nubar Anak ini bisa ngisi liburan, berkarya, juga tulisan anak-anak bisa menginspirasi yang membaca. Berarti sejak dini sudah dikenalkan dengan yang namanya amal jariah melalui tulisan ya Mbak, sekaligus juga bisa mengungkapkan bahasa ekspresifnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada para ibu yang sudah selalu suportif gitu mendukung anak untuk selalu berkarya. Bahkan barusan ada yang telepri saya, gimana Mbak Dia buku anak yang ini terbit pas hari ibu aja Mbak Dia gitu, dia yang usul. Dan saya sangat terbuka terhadap segala masukan baik dari para ibu atau misalnya ada anak yang ada juga yang langsung telepri saya, Mbak, saya itu judulnya kayak gini, maksudnya saya begini, gimana ya caranya gitu. Ada juga penulis anak yang masih sangat masih SMP ya, dia senang menulis dan dia juga bertanya berkonsultasi dengan saya. Itu saya senang banget sebenarnya. Dan sangat berterima kasih gitu, semuanya udah kooperatif banget, baik anaknya maupun ibunya itu semangat berkarya. Iya, iya. Berarti nanti juga ada grupnya ya Mbak untuk anggota keluarga, anggota nulis bareng anak ini ada grup, ada grup binanya. Sudah ada grup WA-nya untuk nanti kita mulai kelas menulisnya. Awalnya kan di Telegram ya, tapi sekarang kita pindah ke WA supaya
orang lebih aware aja sih. Kadang-kadang kalau tele suka tenggelam, tapi kalau WA kan biasanya lebih sering dibuka. Jadi sekarang kita pindah kelasnya ke WA. Oh, iya. Ya, terima kasih Mbak Diah atas informasinya siang hari ini. Nah, bagaimana Bunda? Tertarik untuk ngisi liburannya anak-anak dengan menghasilkan sebuah karya? Nah, pastinya dong. Nanti ini kita akan dibimbing oleh PJ Nulis Anak Sampes, editor dari Mbak Diah, yang insya Allah Mbak Diah juga membimbing para bunda-bunda yang mendampingi anak-anaknya untuk menulis. Dan jangan takut untuk mencoba, pasti tulisannya membuat ketagihan ya Mbak, menghasilkan karya lebih banyak lagi. Iya, bahkan anak saya ini udah nggak sabar, Ma, kapan kelasnya mulai lagi? Aku udah mau nulis nih gitu. Temanya apa, dia udah nanya, aku mau nyiapin dari sekarang. Emang kalau anak saya nggak perlu saya suruh sih ya, kamu ada kelas ini jangan lupa nulis. Enggak, saya nggak perlu. Bahkan dia sendiri yang nanya gitu, kapan kelasnya mulai, kapan dikumpulin, kayak gitu Kak Fevi. Oke, Pak. Terima kasih Mbak Dia untuk spirit dan semangatnya siang hari ini. Semoga bisa memotivasi para bunda-bunda yang masih ragu-ragu nih ngikutin anaknya kelas nobar semester ini. Oke, terima kasih Mbak Dika. Sama-sama Mbak Fevi, terima kasih kembali. Ya, selamat berweekend dengan keluarganya. Halo kakak. Itu kakak. Kakak di belakangnya. Oke, kakak. Semoga informasi siang ini banyak membantu ibu-ibu untuk tertarik mengikutkan anaknya kelas nobar anak dan menghasilkan karya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Diah dan sharingnya. Kita bisa sambung di lain kesempatan ya Mbak. Next mungkin kita bisa bedah buku anaknya via live IG. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan selamat berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.